Selamat datang di pembelajaran tentang matematika komputasional. Kuliah matematika komputasional akan terbagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama, kita akan membahas tentang pendekatan numerik. Kita akan membicarakan mengenai penyelesaian persoalan-persoalan matematika secara numerik. Nah, persoalan yang dimaksud apa? Persoalan yang dimaksud salah satunya berkaitan dengan menentukan akar. Selanjutnya juga akan kita diskusikan berkaitan dengan menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan non-linear. Kemudian kita akan diskusi mengenai turunan dan integral secara numerik. Dan bagian akhirnya mengenai penyelesaian persamaan diferensial biasa. Selanjutnya pada bagian 2 kita akan menggunakan bantuan komputer untuk membuat sebuah program yang nanti akan dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan penyelesaian numerik tadi. Bahasa pemrograman yang kita pakai adalah bahasa Python. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya penyelesaian numerik. Mengapa? Kalau sudah ada rumus yang diberikan pada kita untuk mencari akar, cara untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear, mengapa kok harus masih diperlukan penyelesaian numerik? Berikut adalah pentingnya. Jadi, kalau kita lihat yang namanya metode numerik itu adalah tidak melibatkan rumus. Mengapa? Karena pada kajian pendekatan numerik atau metode numerik ini, kita akan banyak menggunakan angka-angka. Metode yang kita gunakan ini mengikuti bantuan yang ada di komputer, yaitu operasi yang digunakan meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, aljabar biasa. Contoh persoalan matematika yang akan kita selesaikan adalah seperti ini. Misalkan menentukan akar. Ya, pada soal nomor 1, apabila kita reduksi akar X pangkat 3 itu yang kita cari, nanti direduksi dulu menjadi persamaan kuadrat, yaitu dengan menggunakan pohon faktor dan seterusnya itu. Kemudian yang nomor 2 itu bisa diselesaikan dengan mengkuadratkan sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya, nomor 3 bisa diselesaikan dengan mengintegralkan langsung E pangkat X dan mengintegralkan langsung 3 per X. Hasilnya nanti tinggal disubstitusi menggunakan teorema fundamental yang kedua dari kalkulus. Nah, persoalan yang kita selesaikan dengan cara ini adalah persoalan yang diselesaikan secara analitik. Bagaimana dengan persoalan ini? Apakah kita punya atau teori yang kita miliki itu bisa dipakai untuk mencari akar persamaan pada soal nomor 1? Tidak mudah, atau mungkin belum bisa, atau mungkin tidak bisa. Bagaimana dengan nomor 2? Kalau ruas kiri kita kuadratkan, sementara ruas kanan juga harus dikuadratkan, maka kita akan berhadapan dengan arcus cosinus kuadrat. Itu juga tidak mudah. Bagaimana dengan yang nomor 3? Apabila ini diselesaikan secara analitik, maka akan ada beberapa hal yang tidak bisa dicari penyelesaiannya. Yang mana? Misalkan itu nanti 4 dibagi X kuadrat, itu hasilnya adalah arcus tangen, masih ada. Tapi bagaimana dengan penyelesaian bentuk E pangkat 7X yang nanti akan dipangkatkan 4, yang nanti juga akan melibatkan bentuk per X? Itu secara analitik tidak bisa dikerjakan. Tetapi bahwasanya persoalan ini memang ada di dalam dunia matematika dan menuntut kita untuk menjawabnya, itu yang tidak bisa dihindari. Maka salah satu cara untuk menyelesaikan ini adalah dengan cara melakukan solusi pendekatan. Solusi pendekatan yang dimaksud adalah kajian secara numeris. Kira-kira penting dari penyelesaian numeris atau penyelesaian pendekatan adalah seperti ini tadi. Terima kasih.